Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin. Di sesi ini eh, saya akan menjelaskan tentang geometri spasial dasar pada jenis data vektor. Eh, Siapa di sini yang pernah pakai aplikasi Google Map atau Gojek? Pernah. Pakai Messenger tiap hari. Iya. Sering. Kalau diperhatikan tampilan ini identik dengan peta, lokasi, dan data spasial. Jadi data spasial itu apa sih? Data spasial adalah data yang bereferensi geografis yang menggambarkan bentuk atau kenampakan objek di permukaan bumi. Jadi secara secara dari kata sendiri spasial itu dari bahasa Inggris yaitu space yang artinya ruang. Jadi ya data spasial itu bisa disebut dengan data tentang keruangan lah. Selanjutnya di Google Maps sendiri, apa aja sih yang biasanya kita lakuin kalau membuka Google Maps? Salah satunya itu yaitu mencari lokasi. Dalam gambar ini bisa kita lihat, ini kita mengetikkan kata kunci dengan kata kunci stasiun. Maka akan muncul tampilan titik-titik di peta dengan yang memiliki kata kunci stasiun. Jenis data ini disebut dengan data spasial point atau titik. Poin atau titiknya adalah lokasi diskrit yang biasanya digambarkan sebagai simbol atau label menggambarkan suatu feature yang batas atau bentuknya terlalu kecil untuk ditampilkan dalam bentuk garis atau luasan. Poin biasanya juga digunakan untuk menggambarkan lokasi yang tidak mempunyai luasan seperti titik tinggi atau puncak gunung. Dan untuk data yang tersimpan dalam database itu nantinya hanya ada dua angka yaitu koordinat X dan koordinat Y yang melambangkan posisi titik itu di permukaan bumi. Selanjutnya, apalagi yang biasa kita gunakan di Google Map, yaitu mencari rute. Rute ini menunjukkan jalan dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan jika dilihat pada gambar ini, rute itu berbentuk garis. Jadi jenis data spasial yang ini disebut data line atau data garis. Data line atau data garis adalah feature yang dibentuk oleh sekumpulan koordinat yang saling berhubungan, menggambarkan suatu feature linear di peta yang terlalu sempit untuk digambarkan sebagai luasan atau untuk menggambarkan fitur yang tidak mempunyai lebar seperti garis kontur, jalan, dan sungai, dan termasuk rute ini sendiri. Dan untuk dalam database ini sendiri, data garis ini terkumpul dari kumpulan data poin-poin yang saling terikat. Jadi untuk titik pertama ini titik awal, selanjutnya ada koordinat kedua ini titik poin selanjutnya, dan ketiga selanjutnya sampai terakhir. Dan jika titik-titik yang dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Maka dari itu ini disebut data garis. Selanjutnya tipe data ketiga, walaupun mungkin ini cukup jarang ya digunakan di Google Map. Biasanya kalau kita mencari tempat dengan kata nama daerah, misalnya kecamatan, kelurahan, maka akan muncul data spasial yang ini, yang berbentuk area, yaitu data jenis ketiga yaitu data poligon atau area. Data poligon atau area adalah fitur luasan yang dibentuk dari garis yang tertutup menggambarkan suatu area yang homogen. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu feature seperti batas negara, kecamatan, desa, dan danau. Dan untuk dalam database sendiri hampir sama dengan data garis,
Hanya saja perbedaannya adalah di koordinat pertama dan koordinat terakhir itu harus memiliki angka yang sama sehingga membentuk suatu garis yang tertutup. Jadi apa aja yang kita pelajari tadi? Yang pertama ada tipe data point, misalnya ada tipe data garis dan tipe data poligon. Cukup sekian untuk materi ini. Terima kasih atas partisipasinya dan tepuk tangan buat kita semua. Semangat.